Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran sebulan tentang fotografi, videografi, dan live streaming. Oke, sebelum itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah halaman tentang isi penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu fotografi? Fotografi serapan dari bahasa Inggris, yaitu fotografi, yang berasal dari kata Yunani yaitu pos, cahaya, dan gerafian, melukis atau menulis. Adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya sebagai istilah umum. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya mengenai objek tersebut pada media yang pakai cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Intinya, kita nggak bisa ngambil foto jika tanpa cahaya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah pengertian kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dengan menangkap cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Kamera terdiri dari beberapa komponen utama seperti lensa, sensor, pengaturan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol exposure, fokus, dan komposisi gambar. Ini adalah jenis kamera pertama, kamera SLR. XLR adalah single lens reflex atau jenis kamera analog yang menggunakan sistem cermin dan prisma untuk melihat objek yang akan difoto. Pada kamera SLR, cahaya yang melewati lensa dipantulkan oleh cermin ke jendela bidik atau yang disebut viewfinder, sehingga pengguna dapat melihat secara langsung komposisi gambar yang akan diambil. Nah, ini adalah kamera DSLR, jenis kamera yang kedua. DSLR itu adalah digital lens single lens reflex atau jenis kamera yang digital yang menggunakan sistem cermin dan prisma untuk memungkinkan pengguna melihat secara langsung melalui lensa apa yang tertangkap oleh lensa kamera. Keunggulan kamera dari kamera DSLR adalah kemampuannya untuk mengganti lensa sesuai kebutuhan, memberikan fleksibilitas tinggi dan dalam berbagai kondisi pemotretan. Ini adalah jenis kamera yang ketiga, kamera mirrorless. Penjelasan singkat, kamera mirrorless adalah jenis kamera digital yang tidak menggunakan sistem cermin seperti DSLR atau SLR sebelumnya. Sebagai gantinya, kamera mirrorless menggunakan sensor gambar secara langsung untuk menangkap cahaya dan gambar. Ditampilkan melalui layar elektronik atau jendela bidik elektronik, bukan melalui sistem optik tradisional. Keunggulan kamera mirrorless yaitu ukurannya lebih kompak, ringan dibandingkan kamera pada lainnya. Kamera tidak ada cermin dan prisma. Kamera ini menawarkan kemampuan mengganti lensa seperti DSLR dan seringkali memiliki fokus otomatis yang lebih cepat dan lebih akurat. Nah, ini adalah kamera saku atau pocket kamera. Adalah jenis kamera digital yang dirancang untuk kompak dan mudah dibawa. Biasanya orang yang bawa kamera ini yang mungkin gak mau ribet dan tetap ingin hasilnya yang bagus. Kamera ini biasanya memiliki lensa tetap dan tidak bisa diganti, dan lebih sederhana dibandingkan dengan SLR atau mirrorless. Ini adalah penjelasan tentang lensa kamera. Lensa kamera adalah komponen optik yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya agar membentuk gambar pada sensor atau film kamera. Lensa terdiri dari beberapa elemen, kaca atau plastik yang dirancang untuk mengendalikan fokus, pembesaran, dan kualitas gambar. Nah, ini adalah focal length atau panjang fokus.
Focal length adalah jarak antara lensa dan sensor kamera saat lensa terfokus pada objek jauh diukur dalam milimeter. Focal length pendek, contoh 18 mm. Focal length pendek, sudut pandang dan lebar cocok untuk landscape. Dan focal length panjang yaitu 200 mm, sudut pandang sempit, ideal untuk objek jauh seperti satwa liar. Nah, ini jenis-jenis lensa. Lensa prime atau lensa fix adalah lensa kamera dengan panjang fokus tetap seperti 35 mm, 50 mm, atau 85 mm, sehingga tidak bisa melakukan zoom. Fotografer harus mendekat atau menjauh secara fisik untuk mengubah sudut pandang. Keunggulan lensa prime adalah kualitas gambar yang sangat baik dengan ketajaman tinggi, bukan apertur yang lebar seperti f/1.4 atau f/1/8 untuk menghasilkan bokeh serta ukuran yang lebih ringan dan ringkas. Nah, ini adalah jenis lensa yang kedua, lensa zoom. Lensa zoom adalah lensa kamera yang memungkinkan fotografer mengubah panjang fokus untuk mendapatkan berbagai sudut pandang seperti wide angle hingga telefoto tanpa mengganti lensa. Keunggulannya adalah fleksibilitas, efisien waktu, dan cocok untuk berbagai jenis fotografi, seperti potret, landscape, atau acara. Namun, lensa ini seringkali lebih besar dan mahal dibandingkan lensa prime serta mungkin sedikit kurang tajam. Ini adalah jenis lensa kit. Lensa kamera pertama adalah lensa kit seperti lensa bawaan yang ada di setiap kamera. Lensa ini kayak lensa bawaan dari kamera kita pas beli. Lensa kamera ini cocok digunakan untuk pemula yang menggunakan kamera profesional. Hal ini karena jenis lensa kit memiliki kebukaan atau aperture yang cukup bervariasi sehingga tidak perlu mengganti lensa lainnya. Nah, ini adalah jenis lensa wide. Lensa wide adalah jenis lensa kamera dengan sudut yang lebih lebar dan dibandingkan lensa standar. Lensa ini biasanya memiliki panjang fokus atau focal length kurang lebih dari 35 mm pada kamera full frame. Karakteristik utamanya adalah kemampuannya untuk menangkap area yang luas dalam satu bingkai, sehingga sering digunakan untuk fotografi, landscape, arsitektur, interior, dan street fotografi. Ini adalah jenis lensa telefoto. Lensa telefoto jenis lensa dengan panjang fokus yang lebih panjang dari lensa standar, biasanya mulai dari 70 mm ke atas. Lensa ini dirancang untuk memperbesar subjek yang jauh sehingga sering digunakan dalam fotografi potret, olahraga satwa liar, dan art fotografi. Nah, ini adalah jenis lensa wide dan lensa tilt shift. Lensa makro adalah Nah, ini jenis lensa makro, lensa yang dirancang untuk memotret objek kecil dan lebih tinggi, memungkinkan membesar skala 1:1 atau lebih. Yang di bawahnya adalah lensa tilt shift. Lensa tilt shift itu biasanya untuk lensa merecord miniatur atau minifigur yang ukurannya kecil. Nah, ini adalah segitiga exposure. Adalah konsep fundamental dalam fotografi yang menggambarkan hubungan antara tiga elemen utama yang mempengaruhi pencahayaan sebuah foto: aperture, shutter speed, dan ISO. Yang pertama, aperture. Aperture adalah bukaan atau lubang pada lensa kamera yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Aperture sering disebut sebagai bukaan. Aperture yang kecil akan menghasilkan foto latar belakang yang bokeh. f/1/8, f2 atau f2/4 hingga f5/6. Aperture besar. Ini adalah aperture kecil. Ini adalah shutter speed. Shutter speed adalah pengaturan durasi waktu bukan jendela sensor kamera saat menerima cahaya. Shutter speed juga dikenal sebagai kecepatan penerangan. Ini shutter speed yang lambat menghasilkan foto untuk motion dan shutter speed cepat.
foto yang cepat bisa menjadi beku. ISO pada kamera adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. ISO yang rendah akan menghasilkan foto yang gelap, sedangkan ISO yang tinggi akan menghasilkan foto yang terang. Nah, ini contohnya. Komposisi dalam fotografi. Cahaya menyusun elemen-elemen visual dalam sebuah foto untuk menciptakan harmoni, keseimbangan, dan menarik perhatian penonton. Komposisi yang baik membantu fotografer menyampaikan pesan, emosi, atau cerita melalui gambar dengan lebih efektif. Rule of third. Aturan sepertiga membagi frame menjadi 9 bagian dengan 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal, lalu menempatkan subjek utama di titik-titik perpotongan garis tersebut. Yang kedua, komposisinya leading lines. Garis-garis dalam foto yang membantu mata penonton ke subjek utama seperti jalan, rel kereta, atau alur sungai. Nah, ini angle kamera foto. Yang pertama, eye level. Eye level adalah kamera yang sejajar dengan mata subjek yang menciptakan kesan natural dan netral. Yang kedua, low angle. Pengambilan foto dari bawah subjek menciptakan kesan natural dan netral. Ini adalah contoh high angle. Pengambilan foto dari atas objek. Lighting dalam fotografi. Adalah contoh foto dari front light atau pencahayaan depan adalah teknik pencahayaan yang menggunakan sumber cahaya di depan objek. Teknik ini sering digunakan dalam fotografi, teater, dan ruangan kamera. Backlight, cahaya dari belakang subjek untuk menciptakan depth atau pemisahan dari latar belakang. Yang ketiga, rim light, cahaya dari belakang sampai untuk menonjolkan tepi subjek. Yang keempat, side light adalah teknik pencahayaan yang menggunakan sumber cahaya dari samping objek yang difoto. Teknik ini sering digunakan dalam fotografi, potret, dan landscape. Ini adalah movement kamera atau gerakan kamera. Adalah teknik untuk mengubah perspektif atau bingkai kamera dalam pembuatan film. Teknik ini merupakan bagian penting dalam produksi audiovisual karena dapat memberikan dampak pada narasi dan estetika suatu karya. Pergerakan kamera dapat membantu mengubah pandangan penonton tanpa memotong. Dengan teknik ini, sutradara dan sinias dapat menciptakan efek visual yang dalam dan dinamis. Yang pertama, pan movement, menggerakkan kamera ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, tilt movement, menggerakkan kamera ke atas dan bawah. Yang ketiga, tracking movement, mengikuti subjek bergerak. Nah, ini adalah type of shot atau jenis shot. Pengambilan gambar yang ditentukan oleh jarak antara kamera dan objek yang difoto. Jenis shot yang berbeda dapat menghasilkan gambar dengan kesan yang berbeda-beda. Pertama, close up, menampilkan ekspresi wajah. Yang kedua, extreme close up, fokus detail wajah atau objek, biasanya fokusnya lebih tajam. Yang ketiga, medium shot, dari pinggang ke atas sampai kepala. Nah, ini adalah pembahasan terakhir, platform untuk live streaming. Yang pertama itu ada YouTube Live untuk video panjang dan komunitas besar. Yang kedua, Facebook Live, interaksi mudah dengan audiens. Yang ketiga, Instagram Live, cocok untuk konten visual dan interaktif. Yang keempat, Twitch, fokus pada gaming dan hiburan. Yang kelima, TikTok Live, populer untuk manajemen tinggi. Dan terakhir, Zoom dan Google Meet untuk webinar dan meeting profesional. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan streamer. Kamera DSLR, webcam atau HP. Yang kedua, mikrofon. Yang ketiga, lighting. Yang keempat, tripod atau stabilizer. Yang kelima, streaming software. Yang keenam, internet stabil. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.